Ini tema kita ini nih. Saya manggilnya apa ini? Masa panggil Dayak gitu? Nanti kan nggak enak sama Dayak-Dayak yang lain yang Kristen-Kristen. Saya panggil apa ini? Kamu mau panggil aku apa? Panggil Mbak aja dah. Oke, ya. Ya, Mbak suka Mbak kamu. Mualaf. Oke, Mbak Mualaf. Begini, saya ini sedang membahas ini bagaimana umat Islam itu kena prank. Karena ternyata tidak ada nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil seperti yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran berkata bahwa nama Muhammad tertulis di dalamnya, di dalam kitab Taurat dan Injil. Ada suatu kisah bagaimana Umar ibn Khattab membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil. Ketahuan sama Muhammad. Muhammad marah besar, dia mukanya merah. Baru kali itu Muhammad marah besar sama Umar bin Khattab. Sampai mukanya Edis, itu berubah merah, membara. Dia bilang Edis, begini. Edis, Waduh, saya lagi ngomong dipotong. Kayaknya dia udah nggak kuat lagi. itu mata lalat, mata Gimana? lalat. Bukan gitu mata lalat. Saya panggil kamu mata lalat aja atau gimana? Ya Atau terserah lah, mau mata lalat mau apa terserah. Yang penting saya membicarakan kepada kamu apa yang sungguh-sungguh terjadi di dalam agama Islam. Kalau memang Muhammad, kalau memang Muhammad itu dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, kenapa ketika temannya membawa Taurat dan Injil Muhammad marah-marah? Coba jelaskan kepada saya. kamu tuh hanya bisa dongeng aja, Edis. Dan yang kamu katakan itu semuanya itu tidak ada kebenarannya. Oke, baik saya tunjukkan sama kamu ya. Kamu tinggal tunjukkan datanya aja. Oke, baik, saya Lagi pula, tunjukkan. kenapa tidak ada tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil? Itu karena yang kalian punya itu adalah kitab yang palsu. Jadi karena tidak ditemukan berarti sekarang nuduh palsu. Ada kenyataannya memang iya, itu yang palsu. Makanya kalau kamu belajar itu jangan setengah-setengah. Di zaman Muhammad, kitab Taurat masih asli. Gara-gara tidak ditemukan namanya berubah jadi palsu. Karena memang kalian suka yang palsu-palsu kan? Seperti wajahmu itu kepalsuan semua. Kok lari kemana-mana ini gimana sih? Ini bahasnya apa? Ini putus asa Ya, atau bagaimana? Karena memang sudah dengar, Edis, tentang kamu yang suka menyebarkan sesuatu yang kepalsuan-kepalsuan seperti itu. Tidak perlu aku membukakan data-data yang valid untuk kamu. Bukakan data pun yang valid percuma. Oke, jadi ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil, kenapa Muhammad marah? Yang kamu tahu apa di situ? Iya, makanya saya tanya dulu, kenapa dia marah waktu Umar Kamu tahu apa di membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil, padahal nama Muhammad tertulis di sana? Mana datanya yang kau katakan seperti itu? Oke, baik. Kita bacakan ya. Kanda kan selama ini kan jadi imualaf kan cuman ini aja, ikut-ikutan saja. Saya tunjukkan. Bagaimana Muhammad marah ya. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Nih, saya balikkan. Saya balikkan kamera saya. Oke. Saya bacakan ya. Nih ya. Ini tertulis nih. Ini tertulis hadis riwayat Ahmad nomor 15. Nomor 15 6. Nih. Saya bacakan. Kita bacakan dari sini ya. Sebentar, saya baca. Ini kalau kalian judulnya ya. Ketika Nabi SAW menegur Umar yang membawa Injil. Dia tidak tahu selama ini jadi orang Islam dikerjain. Saya bacakan. Nih. Nih. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Rasulullah bersabda. Ini bersabda kepada Umar bin Khattab. Apakah engkau ragu, wahai Ibnu Khattab? Sungguh telah membawakan kepada kalian agama putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Ini ketika Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil, Muhammadnya malah marah. Dibilang katanya Umar bin Khattab ragu-ragu. Ketahuan karena namanya nggak ada di situ. Ayo, sekarang udah percaya? Sekarang udah percaya? Percaya sama kamu, Edis, sama aja. Percaya dengan bahasa kamu. Oke, jadi hadis ini bohong. Balikan lagi wajah kamu yang Oke, baik, saya balikan lagi. Saya balikan lagi. Jadi kamu percaya bahwa hadis itu bohong? bohong itu kamu, Edis.
Karena Jadi kamu hadisnya selalu gimana? mencari Oke, sesuatu yang kalau gitu saya palsu. mau tanya sama kamu, hadisnya gimana? Yang bohong itu kamu, Edis, karena kamu selalu mencari sesuatu yang palsu. Berarti saya bohong. Oke, baik. Kita putarkan dari ceramah Ustaz saja ya. Bagaimana Umar bin Khattab pernah membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil nih. Kamu bilang saya bohong. Waduh, sungguh kamu nekat yang nyata kalau seperti ini caranya. Nih, saya bacakan kepada kamu nih. Nih ya. Edis, Nih. kamu kirim lagi, memang saya suruh kamu kirim. Apanya? Ini dengarkan nih, dengarkan. Dengarkan ya, nih. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, dan kami turunkan kepada engkau Alkitab. Tibyana likulli syai, sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Kemudian dia membawakan sebuah hadis atau riwayat di sini, akar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang-megang kitab Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghiruhu, dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waraqatan min at-Taurah, lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, amutahawwakuna ya Ibn Khattab, apakah engkau meragukan wahai Ibn Khattab? Dalam riwayat yang lain dijelaskan maknanya ya, asyakun anta Ibn Khattab, apakah engkau ragu wahai Ibn Khattab? Nanti kita jelaskan maksudnya. Nah, intinya bagaimana? Intinya ketika temannya Muhammad Ibnu Khattab membawa lembaran Taurat, Muhammad malah nggak senang. Mata lebah. Mata lalat. Kenapa dia nggak senang? Coba. Mata lalat. Nggak ada jawaban kan? Nggak ada jawaban. Jadi Kamu hanya mencari sesuatu yang tidak baiknya aja. Loh, Sama seperti sekarang begini, gini ya. Saya umpamakan begini. Sama otak Kalau kamu itu mau mencuci otak-otak orang yang ada di situ. Gitu. Loh, tidak mencuci, Mbak Mualaf. Saya hanya menyatakan apa yang tertulis di dalam literatur kalian. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab Taurat, kenapa Umar bin Khattab ketika membawa-bawa kitab Taurat itu, Muhammad malah marah? Apakah engkau ragu-ragu ya Umar bin Khattab? Loh, masa ragu-ragu? Lo justru harusnya itu kesempatan Muhammad untuk menunjukkan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, sini kitab Tauratmu. Nih, saya tunjukkan bahwa nama saya ada di situ. Ternyata Muhammad malah mukanya merah. Gara-gara Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil. Nyata bahwa sebenarnya Muhammad... Kamu tahu muka Muhammad itu merah, Edis? Bagaimana? Dari mana kamu tahu muka Muhammad? Di dalam itu merah? hadisnya bunyinya begitu. Di dalam hadisnya Muhammad di situ dikatakan wajahnya berubah memerah dan dia marah kepada Umar bin Khattab. Kamu saja selama mualaf baru dengar riwayat ini kok. Kamu mualaf berapa lama sih? Jujur, wajar Edis, karena aku mencari sesuatu yang benar, bukan mencari Lu sesuatu yang giliran, salah. masa sekarang saya kasih tahu kamu informasi kok kamu bilang-bilang saya bohong. Bukan saya bilang bohong, tapi memang kamu selalu menyebarkan kebohongan. Bohongnya di mana coba? Begini Mbak ya, Apa yang kamu begini. sampaikan itu semua Begini, kebohongan, Edis. begini, saya panggil Kak deh lah, saya menghargai kamu lah ya, saya panggil Kak Mualaf. Begini Kak Mualaf Saya ya. nggak perlu harga dari kamu karena memang saya Nah, sendiri kan marah kan, marah, Saya ngambek. nggak marah, Edis. Ngapain saya Ngambek. harus marah? Ngapain saya harus Nanti kalau marah? ngambek-ngambek nanti cantiknya hilang. Ya, Edis, begini. cantik saya dari hati, bukan hanya dari fisik. Iya sudah, nggak apa-apa lah. Gini, sekarang begini. Intinya yang saya bilang sama kamu gini, saya hanya memberitahukan kepada kamu apa yang tertulis di dalam riwayat-riwayat Islam. Saya nggak menambah-nambahi, saya nggak mengurang-urangi. Bahkan saya pernah memberikan tantangan begini. Kalau ada orang Islam yang mampu membuktikan bahwa saya fitnah, nggak usah lapor polisi. Saya lompat dari Monas, saya bilang. Lompat saya dari Monas.
Kamu berani ngomong kayak gitu karena kamu tidak di Indon, Edis. Kalau Loh, kamu- dari dulu udah saya bilang. Saya sudah bilang itu dari dulu. Nggak ada saya Kamu ceritanya memang itu tidak di Indon, memfitnah. Makanya kamu berani ngomong kayak gitu. Oke, sekarang begini aja, biar kita nggak ini debat nggak kusir. begini, nggak begitu, Coba Edis. tunjukkan di begini, mana nggak saya begitu, pernah melakukan Edis. fitnah. Coba Banyak di mana sekali saya pernah fitnah. fitnahmu, Edis. Contoh, kasih satu contoh. Satu contoh yang nyata apa? Banyak sekali, kamu lihat aja semuanya fitik-fitik Apa? kamu. Nih, semua background saya siap. Semua background saya nih, saya kasih contoh nih, background saya yang terkenal ya. Saya kasih contoh nih. Misalnya, nih, saya kasih nih. Nih. Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, betul nggak? Udah, Edis, kamu tuh jangan cuma beraninya saat kamu lagi di luar Loh, aja. sekarang begini loh, Kamu itu coba beraninya di begini luar Mbak aja, Mualaf, Edis. Kak Kamu hanya Mualaf, beraninya dengar. pas lagi di luar negeri Aduh. aja. Kalau kamu di Indo, Ini kamu gimana berani. nih? Ini mana lah nih? Suka-suka kamu aja nulis. Jadi begini Suka-suka teman-teman kamu ya, aja nulis, karena ya. mereka tidak mampu berargumen, karena mereka tidak mampu menjawab, kok yang dibahas malah kamu begini, kamu begitu, apa sih? Untuk apa menjawab sesuatu kepalsuan? Ya sudah, coba. Apakah yang saya katakan bohong bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Bohong atau fakta? Untuk apa menjawab kamu, Edis? Kan nggak menjawab, kan? Kamu sendiri udah tahu Kaum kebenarannya, muslimin, tapi kamu bohong. kaum muslimat, dengarkanlah. Ini ada seorang mualaf, tapi ilmunya kosong bagai kepompong. Itu kosong, seperti kepompong yang sudah ditinggalkan isinya. Udah jadi kupu-kupu, tahu kepompong? Udah kosong, udah nggak ada, isinya udah nggak ada. Ini bagaimana? Ini? Bagaimana ini pembina mualaf? Saya kasih saran sama Edis, kalian, tolong justru mualaf saya tuh dibekali kasihan sama ilmu. kamu, Edis. Justru saya kasihan sama kamu, Edis. Kok kan malah bahas kasihan? Lihat kuat itu hanya karena kamu di luar aja. Kok Aslinya malah kamu- bahas kasihan? Apa hubungannya dengan kasihan? Emang iya? Emang iya? Ini nggak ada hubungannya. Kamu mau kasihan sama saya nggak perlu dikasihani sama kamu, kakak Kalau mualaf kamu yang merasa cantik. saya Dengar dulu, kosong, dengar ya, Kamu dengar, saya dulu. dengar Jangan dulu. kamu minta didengar terus. Benar Kamu atau nggak bisa tidak? dengar. Benar atau tidak Mata bahwasanya lalat, tidak kamu ada dengar aku nabi dulu. yang kena Mata sihir? lalat, kamu dengar aku dulu. Kamu dengar aku dulu. Kamu Benar atau dari tidak? kamu- Tidak ada nabi yang kena kamu sihir itu kecuali kan Muhammad. Kamu kayak gini, Edis. Oh, kan? Kamu maunya didengar tapi kamu nggak mau dengar. Oke, silakan coba. Kalau kamu merasa aku kosong, ngapain kamu ngikutin aku? Karena aku ada isinya. Kamu makanya kan yang datang ke ngikutin aku. sini. Banyak orang ngomong Siapa yang gini. datang ke kamu? Bang, coba Bang ajak diskusi Dayak mualaf. Dia ngaku-ngaku mualaf, terus dia ngaku-ngaku ngerti Kristen, ngerti Islam. Sekarang giliran Kenapa? dipraktekkan, Kenapa? nggak ngerti Kenapa apa-apa kamu soal nggak agama terima? Islam. Kamu nggak terima dengan aku mengatakan diri aku Islam, dengan mengatakan diri aku Justru mualaf. sekarang kita jadikan pembuktian. Ayo kita buktikan. Apakah kamu betul-betul memiliki ilmu pengetahuan tentang agama Islam atau tidak? Dari tadi kita tanya nih. Masalah Justru hadis. saya bangga dengan Masalah kamu hadis bilang Muhammad berkata yang marah seperti kepada itu, Umar Edis. bin Aku Khattab. mualaf Masalah beberapa hadis tahun, Muhammad tapi kena kamu tidak sihir. berprestasi Tapi dengan nggak aku sangat ada. lebih. Berarti kamu memang mengakui Nggak diri ada aku. kamu Tunggu menjawab. sebentar, Edis. Ini Dengan 19.000 kamu begini aku di dari sini awal. di sini 19.000 orang ini di TikTok melihat, di YouTube belum lagi ada berapa ribu ya. Coba tunjukkan kepada orang banyak khalayak ramai ini, coba. Apa jawabanmu ketika ada seorang Kristen seperti saya berkata, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Apa jawabanmu? Coba. Apa? Ini Macet. kalau yang percaya sama Edis, ya begonya sangat bego. Memang Loh, itu ada. ini bukan teman-teman. loh. Ini namanya Tapi argumentum semuanya ad itu ada hominem. penyebabnya, Tahu nggak ada argumentum ad sebabnya, hominem dan itu ada apa? penjelasannya. Nah, seperti Edis nih, teman-teman. Di situ ada berapa, Edis? Tempat kamu, kata kamu? Ada berapa? Di sini 19.900, hampir 20.000. Ada berapa di situ, teman-teman? 20.000, udah dibilang 20.000. Lihat di sini, saya nggak percaya sama Silakan. kamu. Nggak percaya karena memang kalian Saya percaya sama kamu. Orang munafik kayak kamu. kalian percayanya sama Bukhari yang mengatakan Muhammad kena sihir. Oh, gimana? Jikalau ada seorang orang kafir membawa informasi kepada kamu, janganlah kamu langsung percaya dan jangan juga kamu langsung tidak percaya. Tapi diperiksa dulu. Ini kalian langsung nggak percaya apapun yang diberitakan oleh kafir, maka tidak dipercaya. Nggak boleh begitu jadi orang Nah, Islam. itu kemusuhan Janganlah kalian. kebencianmu Orang-orang terhadap seperti suatu kalian kaum seperti itu hanya membuat bisa kamu main dari tidak belakang adil saja. terhadap mereka. Betul.
Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil terhadap mereka. Betul? Betul nggak? Ini malah 20.800 orang.